Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Bintang Safira dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat sedemikian rupa untuk memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan, yang mana judul dari video ini adalah eutanasia. Eutanasia berasal dari bahasa Yunani, eu yang artinya baik dan thanatos yang artinya kematian, adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit yang minimal atau rasa sakit yang berlebihan, dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Aturan hukum mengenai masalah ini berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya maupun ketersediaan perawatan atau tindakan medis. Di beberapa negara, eutanasia dianggap legal, sedangkan di negara-negara lainnya dianggap melanggar hukum. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan dan prosedur yang ketat selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya. Eutanasia ditinjau dari sudut pemberian izin, yaitu eutanasia dapat digolongkan menjadi 3 dalam sudut pemberian izin. Yang pertama, eutanasia di luar kemauan pasien, yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan, yang mana pembunuhan sangat begitu dilarang di dalam negara maupun agama. Eutanasia secara tidak sukarela. Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga. Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan, misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien, seperti pada kasus Terry Schiavo. Kasus ini menjadi sangat kontroversial sebab beberapa orang wali mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi sang pasien. Eutanasia secara sukarela dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, tetapi hal ini juga masih merupakan hal kontroversial. Eutanasia ditinjau dari sudut tujuan. Beberapa tujuan pokok dari dilakukannya eutanasia antara lainnya itu pembunuhan berdasarkan belas kasihan, atau bisa disebut juga mercy killing. Yang pertama, eutanasia hewan. Eutanasia berdasarkan bantuan dokter ini adalah bentuk lain daripada eutanasia agresif secara sukarela. Nah, dalam ajaran Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, tetapi hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan pula ia mati. Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Tetapi demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan dalam ayat lain disebutkan, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, yang makna langsungnya adalah janganlah kamu saling berbunuhan. Dengan demikian, jika ada seorang muslim, yaitu ia sebagai dokter yang membunuh seorang muslim lainnya atau pasien, itu disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri. Eutanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut, yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan rasa sakit karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit baik dengan cara positif maupun negatif.
Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait pada tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan atau mercy killing dalam alasan apapun juga. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang eutanasia dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.